Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Astagfirullahaladzim. Ada aja ya lagi susah-susah kayak gini. Apa aja susah. Kenapa sih Mas Bedu marah-marah? Ini handphone nih susah nyalainnya. Gaptek. Enggak lah, Nih kenapa? berita-berita sekarang tuh. Beras susah dapetin. Telur, susu segala macam tuh. Ya semua. Apalagi zaman masa pandemi gini. Belum masker, hand sanitizer. Orang tuh pada kalau beli, ya ampun kayak gak ada orang lain yang mau beli juga. Oh. Semua diborong. Ya kan di masa pandemi sekarang kita semua pada butuh, Mas. Iya. Susu dibeli semua diborong. Orang pengen beli susu gak dapet. Nggak dapat. Pengen beli telur tinggal kulitnya doang tuh. Kemarin Zara juga ikutan borong sih sebenarnya. Egois kamu tuh. Astagfirullahaladzim. Membiarkan Aku diomelin. orang yang mau beli nggak mendapatkan barang atau sembako yang mereka butuhkan. Kamu borong semuanya. Wanita macam-macam kamu. Bukan. Kok galak sih Mas Bedu? Wanita macam apa maksudnya gitu? Mas Bedu enggak, Zara sih ya beli secukupnya, maksudnya buat persediaan di rumah. Kan Tapi lagi masa kayak sekarang. Kalau borong jangan kayak orang kalap, jadi kayak mau nimbun jatuhnya. Ini kan kasihan orang yang butuh buat Iya sehari-hari. Apalagi tengah pandemi gini kan susah mencari produk-produk yang berkualitas. Iya. Gunakan produk-produk yang berkualitas. Iya. Cintai produk-produk Indonesia. Kalau gitu Mas Bedu jangan malah-malah, kita opening dulu. Oh Yuk. iya, oke boleh kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Semoga saya, Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin, Amin. ya robbal alamin. Tentunya kita kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Sabar Mas Bedu. Ini tidak bisa dibiarkan, Nazara. Nggak bisa dibiarkan. Jadi Mas Bedu harus gimana nih nanggepin yang Aku egois? tuh kalau melihat orang yang terlalu egois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa lihat langit. Masya Allah. Iya. Biru-biru. Ya kan? Iya betul Pak, biru-biru. Adem. Langit yang cerah. Iya. Birunya, biru langit. Biru-biru warna langit, baju biru banyak duit. Ih, amin. Amin. Amin, Karpetnya ya juga Allah. biru. Semua biru ya, Mah? Matching. Matching. Mama Mas enak gitu, nggak marah-marah. Tadi Mas Bedu marah-marah, Mah. Mama gimana mau marah? Mama kan punya toko sembako. Oh iya, nggak bakal ada kekurangan. bingung. Kebutuhan Yang sembakonya ada di ada. Iya. Nah ini kalau kita butuh sembako, mau belanja ke toko sembako, habis karena sembakonya udah diborong sama orang yang Oh, yang beli. Benar. Oh. Apa yang Bedu katakan di toko sembako Mama, ada orang yang belakangan ini belanja seadanya dibeli. Tidak perlu disebut mereknya karena bukan iklan kita. Iya, Mah. Ada, Diborong. Dibeli gitu. Saking egoisnya dia. Saking egois. Iya. Nah, bagaimana tuh mah pribadi orang yang terlalu egois? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terlalu Egois. Yang namanya terlalu semuanya tidak dikehendaki dalam agama kita. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Yang namanya egois merasa gue paling hebat, gue yang paling itu egois. Islam mengajarkan kita ini wajib saling tolong menolong, bantu membantu satu dengan yang lain. Kita wajib menyadari bahwa kita ini manusia makhluk sosial. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Iya, Ma. Jangan jauh-jauh, Zahra. Pakaian yang kita kenakan. Dari ujung pala sampai ujung kaki berapa banyak orang yang dibutuhkan. Pabrik kudungan. Pergi beli bahan ke pabrik bahan. Di pabrik bahan berapa banyak orang yang kerja. Dibawa sama konveksi. Dipotong sama tukang potong. Dijahit sama tukang jahit. Dineci sama tukang neci. Dipasangin payet sama tukang payet. Ini udah berapa orang kerja. Iya, Ma. Muka Zahra. Iya, Ma. Perlu bedak. Perlu lipen setip. Perlu potlot alis. Pala kita perlu sampo. Iya. Sisir. Berapa Sisir. banyak orang kerja. Iya. Turun ke bawah baju. Daleman. Berapa banyak orang kerja. Iya. Bawahan. Celana dalam. Kaos kaki. Celana kita. Sendal. Sepatu. Pakaian yang dikenakan aja berapa banyak orang yang mengerjakannya. Betul? Betul, Ma. Kita kenapa harus egois jadi orang? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Jangan egois. Egois itu mau menang sendiri, merasa gue yang paling hebat. Sifat egois kalau dimiliki oleh orang biasa-biasa saja akan berbahaya. Apalagi kalau sifat egois dimiliki oleh orang yang punya kelebihan dalam tanda kutip. Lebih kaya, lebih tinggi pangkat jabatan, lebih berkuasa akan sangat-sangat berbahaya. Jangan jauh. Fir'aun, egois nggak? Egois, Pak. Merasa saya adalah Tuhan. Masya Allah, semua orang wajib nunduk sama dia. Mimpi aja saking egoisnya Fir'aun dijabarkan dalam hidup. Mimpi bahwa dia ini mahkotanya diambil oleh anak kecil. Diramal oleh peramal bahwa kedudukanmu sebagai raja akan dikalahkan oleh anak kecil laki-laki. Bikin aturan deh tuh gara-gara ngimpi. Gara-gara mimpi. Bikin aturan kalau ada laki-laki lahir dari Bani Israel wajib dibunuh. Masa yang hebat luar biasa seorang raja yang mengaku Tuhan takut dengan anak kecil? Kan nggak rasional. Iya. Tapi saking egonya dia, takut kekuasaannya jatuh, takut rajanya tumbang, dia bikin aturan dengan egonya. Kalau lahir anak laki-laki dari Bani Israel wajib dibunuh. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Seorang yang mengaku Tuhan takut dengan anak kecil. Saking apa? Saking egoisnya. Egois. Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Ya Allah. Saking egoisnya. Egois. Ketika Nabi Ibrahim membabat semua patung-patung, mereka akan menyembahnya, kampaknya disimpan di patung yang sangat besar. Lalu mereka udah tahu ini pasti kerjaan Nabi Ibrahim. Padahal ayahnya Azar pembuat patung. Mereka semua ramai-ramai, Ibrahim pasti yang menghancurkan berhala kita. Nabi Ibrahim, kenapa saya? Tanya aja sama berhala yang besar tuh yang ada kampaknya. Kata mereka, mikir Ibrahim, masa iya berhala bisa menghancurkan berhala? Tuh kan udah gak masuk di akal sehat oleh mereka. Saking egonya Raja Namrud, lalu mereka mengumpulkan kayu bakar kering. Nabi Ibrahim dibakar oleh mereka. Tuh, kenapa egois? Egois ya, Ma. Kalau keegoisan dimiliki oleh seorang yang punya kelebihan, orang yang kaya raya, seorang penguasa akan lebih sadis,
bisa jadi diktator, otoriter. Kemudian juga dia mungkin juga menjadi seorang yang merasa tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya Allah. Tangan besi. Tangan besi, yang penting apa yang saya katakan semua orang wajib mengikuti saya, saking ego-egonya orang. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang terlalu egois. Bahaya buat kita ya sifat egois itu. Jadi jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Terlalu egois. Dulu kita diajarkan bahwa kita harus mendahulukan kepentingan umum baru kepentingan pribadi ya, Ma. Boleh jadi background dari seseorang menjadi egois banyak. Punten. Ya. Misalnya anak laki-laki pertama. Ya, Anak laki-laki semata wayang. satu-satunya. Anak perempuan pertama, anak perempuan semata wayang atau si bontot. Si bontot. Diperhatikan oleh semua orang, egonya timbul. Dimanja, tidak pernah dipersalahkan. Apa aja diberikan. Semua diberikan yang dia inginkan. Ini menimbulkan sifat egois. Tidak pernah mendapatkan penolakan. Iya, jadi kita orang tua wajib mendidik anak kita semenjak dini. Misalnya punten. Nih kakak adik punya mainan. Adiknya minta, kasih kak sama-sama, ntar kakak juga minta mainan adik. Iya. Jangan begini, kasih kamu kan lebih gede, kasihan adekmu. Itu adeknya jadi ego. Iya. Salah. Jadi seperti itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kenapa seorang egois. Mana tanda orang yang egois? Yang pertama boleh jadi yang menyebabkan dia egois jarang membaca. Misalnya jarang melihat orang lain. Sehingga dia merasa saya yang paling pintar. Masya Allah. Saya yang paling hebat. Tandanya tidak pernah menghargai orang lain, pengennya orang lain menghargai saya. Dapatnya dia aja. Apa yang dia katakan, dia menginginkan orang lain mengikuti apa kata saya. Orang yang egois, kalau dia berdiskusi dengan orang, dia akan terus ngotot. Tahu nggak ngotot? Iya. Bertahan dengan argumen yang dia kemukakan, walaupun tanpa dasar. Merasa dia paling benar. Paling benar. Makanya kalau kita diskusi dengan orang yang egois, mendingan diem, mundur. Karena nggak bakalan kita menang. Makin ditentang argumen dia, makin mengumpulkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Yang penting kata dia benar. Orang yang egois tidak pernah merasakan demi dia maju naik ke sesuatu yang dia inginkan. Tidak pernah merasa injek kanan, injek kiri, sikut kanan, sikut kiri, raih atas. Siapapun yang dia lukai tidak berpikir yang penting gua naik. Ya Allah. Egois. Egois. Masya Allah. Bagaimana mengatasinya? Kita wajib menyadari Rasul mengatakan al-insan maluhata wanisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kita wajib menyadari Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, kalian aku ciptakan dari laki-laki perempuan. Aku ciptakan berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal, bukan untuk menyombongkan diri. Ya. Yang mulia di hadapan Allah adalah orang takwa. Orang takwa. Wajib menyadari. Masya Allah. Yang dinilai tinggi oleh Allah bukan kaya, bukan miskin, bukan orang kota, bukan orang kampung, bukan pejabat, bukan rakyat, bukan kecantikan, ketampanan, tapi ketakwaan kita. Orang yang egois nggak pernah mikirin orang, yang penting gue gitu loh. Tapi Emang orang gue pikirin, nggak ada urusan. iya. Orang yang egois tidak pernah memikirkan orang terluka nggak, Ya. orang tersinggung nggak. Yang penting aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Masya Allah. Makanya ketika orang bingung tidak punya sembako, dia timbun beli, Timbun. umpetin. Ketika harganya naik melambung baru dia keluarkan. Ya Allah. Ketika ada kesempatan, dia ambil kesempatan, semua diambil dagangan ini. Hanya satu pintu dari dia, orang lain tidak boleh kelewatan biar nggak kebagian. Diraih semuanya.
Ketika orang teriak membutuhkannya sesuatu yang dia umpetin tadi, dikeluarkan biar orang rame-rame membeli apa yang dia jual dengan harga yang sangat tinggi. Karena egois. Ini buat egois. Ya. Nggak usah jauh-jauh masa kemarin. Lagi pertama pandemi datang, yang namanya masker diborong sekian truk. Masya Allah. Masya Allah, saking egonya. Iya mah. Lama-kelamaan jadi murah. Yang rugi siapa? Dia. Yang nimbun. Iya. Karena keegoisan dia. Iya. Orang yang egonya tinggi, dia pergilah ke perkampungan. Dia jegal tuh tukang-tukang sayuran yang dari kampung datang, yang belum tahu harganya. Dia bawa ke pasar induk dengan harga yang mahal. Ya Itu Allah. ego, nggak mikirin petani harganya berapa macul, mupuknya berapa, ngakun dari tengah sampai keluarnya berapa. Bayangkan, ada timun yang cuma 2.000 harganya sekilo. Padahal metiknya aja ada berapa. Tukangnya aja ngangkut, tukang mikulnya berapa sampai jalan raya. Ya. Karena apa? Keegoisan seseorang, pengen dia untung, orang lain emang gua pikirin. Nah, kalau itu kan egois dalam hal duniawi ya. Ya. Ma. Ada juga yang maaf nih Ma ya, ada mungkin beberapa yang egois dalam hal beribadah nih Ma. Jadi udah bodo amat sekeliling gue mau masuk surga kayak mau enggak kayak yang penting gue ibadah terus. Jadi nggak pernah ngajak gitu Ma. Nggak, maaf. Yang namanya ibadah itu yang paling baik berjamaah. Berjamaah. Itulah kenapa silaturahim diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasul dalam hadisnya. Kenapa? Bukankah kalau kita sembahyang ini berjamaah pahalanya 27 derajat? Kalau munfarid hanya satu. Artinya Allah perintahkan kita selalu berjamaah. Iya, Ma. Kalau pengen pinter sendiri, pengen saya dapat pahala sendiri, artinya tidak ada nilai jamaah, nilainya cuma satu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang iman kepada Allah, iman dengan hari akhir, hubungkan silaturahim. Dalam kita berjamaah kan ketemu sama tetangga, ada masalah, saling nolong-nolong, saling bantu-membantu, ada kabar si anu sakit, kita doakan. Iya. Ma. Coba kalau egois sendiri. Iya. Makanya orang yang mencari ilmu datang ke majlis taklim, pahalanya seperti sembahyang 1000 kali. Masya Allah. Karena kalau dia sembahyang, cuman hanya nilainya buat dirinya. Dirinya sendiri. Tapi majlis taklim itu guru ngaji menyampaikan ibadah, menyampaikan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat, ini wajib dikerjakan, ini tidak boleh dikerjakan, ini hukumnya haram dan seterusnya. Dialah yang mengajarkan, pahalanya lebih banyak daripada yang egois hanya buat kebutuhan pribadi. Betul, Ma. Nah, apakah pernyataan ini termasuk egois, Ma? Ah, gue sih terserah mau ngapain aja, yang penting gue ngerugiin orang lain, nggak nyakitin hati orang lain. Kita ini kewajiban mengajak. Bukankah ketika Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian nih pada saat neraka. Iya, Ma. Bukan hanya diri kita yang dijaga, anak, suami, keluarga. Yang namanya keluarga, kan ada keluarga kita nih, Iya, suami istri, anak-anak. keluarga inti. Ada keluarga besar, keluarga mertua, keluarga orang tua, kakak, adik, encang-encing, tetangga, itu kan keluarga kita. Betul, Ma. Jadi salah kalau ada orang yang bilang, emang gue pikirin terserah lu. Kecuali kewajiban kita sudah mengajak mereka berbuat baik, mengajak mereka ibadah, mengajarkan agama maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Ya. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kamu yang bisa memberikan hidayah kepada seorang manusia, tapi itu hidayah hanya Allah yang memberikan. Jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk agama Islam, kan ditolak. Sampai meninggal dia tidak masuk Islam. Artinya kewajiban kita mengajak. Artinya sudah mengajak, berusaha maksimal, diringan dengan doa, hasilnya tidak juga masuk Islam. Rasul nggak berdosa. Yang berdosa kayak tadi. Nggak ngajak, nggak ngape. Dia sendiri itu yang salah, itu egois gitu. Betul, oke. Sementara kita ini hidup dari awal kehidupan sampai datang kematian butuh orang. Tidak bisa sendiri ya, Ma? Lahir ditolongin bidan. Dukun beranak. Ya. Dikasih nama dari orang. Orang tua. Dari orang. Dimandiin sama yang orang. Sama orang. Dicebokin, dibajuin sama orang.
Gede sekolah, belajar dari orang. Dari guru. Gede lagi punya kerjaan, dikasih gaji kerjaan dari dari orang. Orang juga. Dikasih gaji dari orang. Orang juga. Naik pangkat jabatan, dikasih orang. Dikasih orang. Sakit, diobatin sama orang. Iya. Dikasih obat sama orang, mati dimandiin sama orang, dikuburin sama orang. Kenapa sombong jadi orang, selalu hidup sampai mati membutuhkan orang. Nah, kalau seandainya mah dia egois sama dirinya sendiri. Jadi misalnya kan taraf fisik seseorang itu ada batasnya ya, Mah. Ya. Misalnya dia sangat terlalu pekerja keras, maksain dirinya belajar hal-hal yang memang dia nggak bisa sebenarnya. Tapi dia maksain dirinya tuh, Mah. Itu termasuk zolim nggak sama dirinya, Mah? Zolim. Ketika 3 orang sahabat berkunjung ke rumah Rasulullah SAW, Rasul lagi tidak ada. Yang ada Siti Aisyah. Dia bertanya, bagaimana sih ibadahnya Rasul? Yaitu dia. Kadang tengah malam dia tidur, kadang melayani istrinya, Iya. kadang ibadah, kadang tidur, kadang puasa, kadang berbuka, dia berdakwah, kadang di rumah. Kata yang 3 orang, ya Allah gitu doang. Barangkali kalau bahasa kita mah encer. Yang satu bilang, saya mah tidak akan tidur sepanjang malam pengen ibadah biar banyak pahala. Masya Allah. Kata yang satu, saya mah tidak akan menikah dengan perempuan biar waktu saya tetap buat ibadah. Yang satu bilang, saya mah akan puasa sepanjang tahun. Pesan dia salam sama Rasulullah. Pulang mereka. Siti Aisyah bercerita sama Rasulullah. Rasul bilang, ya udah nanti kalau ketemu saya bicara. Ketemulah dengan mereka. Rasul bertanya, apa yang kalian katakan di rumah kemarin? Ini. Rasul bilang, aku adalah yang diutus oleh Allah. Yang maha segala-galanya. Ya. Ada saatnya aku tidur, ada saatnya aku bangun buat ibadah. Ya, Mah. Ada saatnya aku menikah karena aku manusia biasa. Ada saatnya aku berpuasa, ada saatnya aku berbuat. Kenapa? Mata punya hak untuk tidur. Betul. Badan punya hak untuk makan. Istirahat, makan. Istri punya hak untuk disantuni oleh suaminya kebutuhan. Anak-anak sampai tamu pun punya hak dari yang punya rumah. Jadi hidup itu harus seimbang. Iya, harus seimbang ya, Mah. Betul. Baik, kalau gitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Jamaah, bagi Anda yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema terlalu egois akan dijawab oleh Mama setelah ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Terlalu egois, Mah. Iya. Kan kalau terlalu itu kan nggak bagus, siapa berlebihan ya, Mah. Terlalu kenyang, terlalu malam, terlalu... Apakah kalau egois aja boleh gitu, Pak? Egois Dibutuhkan doang. untuk sesuatu tertentu. Dibutuhkan kalau egonya buat kebenaran. Ah. Misalnya kita sebagai orang tua punya anak. Iya, Mah. Anak kita ini dengan ego kita, keinginan kita biar dekat kepada Allah, boleh arahkan nih anak. Didik dengan ketat tentang ibadah. Waktunya sholat. Rasulullah aja mengatakan, 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun belum sholat, pukul. Bukankah itu egois? Iya. Saking pengen anak kita jangan sampai jauh dari akidah Islamiyah. Iya. Ego dalam kebaikan, dalam aturan agama justru wajib dilaksanakan. Baik. Ya. Kalau gitu Mama, kita coba jawab pertanyaan dari Instagram ya. Dari @kartini_s5036. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. warahmatullahi Galau nih, Mah. Keluarga besar saya tidak ingin saya rujuk kembali sama suami, tapi saya ingin beri kesempatan kedua pada suami, di mana suami DM anak-anak, Mah. Ya itulah. Tapi saya sekarang tidak ditegur sama ibu saya dan semua saudara saya. Berdosa nggak sih, Mah, saya rujuk kembali? Punten, boleh jadi. Mama pernah mengatakannya. Ketika Anda berpisah, bercerai dengan suami Anda, mungkin Anda curhat kepada ibu Anda, kepada saudara Anda tentang keburukan suami Anda. Tentang kejelekan suami Anda. Tentang sesuatu yang menyakitkan dari suami Anda.
otomatis di benak orang tua Anda, saudara-saudara kandung Anda sudah nempel kebencian kepada terhadap suami. mantan suami Anda. Makanya Anda jangan egois. Resiko ditanggung penumpang. Ketika Anda punya suami, pasti ada yang menyebalkan. Nggak usah semua nublak ngomong ke orang tua dong. Iya. Kan suami Anda, ini resiko. Resikonya emang. Maka Anda akan kembali dilarang sampai didiamin. Benar, benar. Kalau kata Mama, kalau Anda berpikiran kembali kepada mantan suami lebih baik buat Anda dan buat anak-anak Anda, silahkan Anda istikharah mohon sama Allah. Ya. Boleh sebagai seorang janda Anda menikah dengan mantan suami Anda. Kalau soal wali tetap wajib ada wali. Ya. Salah dalam tanda kutip. Kalau yang mengatakan yang namanya seorang janda menikah tidak perlu wali, bukan. Yang namanya seorang anak perawan kalau ditanya mau nikah dengan si Anu, dia diem aja, artinya setuju. Kalau nggak mau nolak. Tapi seorang janda berhak. Saya akan kembali, saya tidak mau karena sudah berpengalaman. Iya, betul. Bukan berarti tidak ada wali, tetap wali rukun daripada nikah. Tetap ya, Mah. Jadi ini bukan bentuk sebuah keegoisan kalau itu demi Bukan. anak-anak ya, Mah ya. Tapi makanya jadi pelajaran juga, jangan terlalu ego ketika menceritakan sesuatu, jangan kejelekan suaminya aja. Kelebihannya, kebaikannya juga mungkin boleh Pasti ditunjukkan. Mamah yakin bukannya suami yang punya kesalahan, dianya pun harus introspeksi diri. Pasti punya kesalahan. Iya, Ya, iya. koreksi diri. Koreksi Baik. betul. Pertanyaan kedua nih, Mah, dari @Novita Hali 77. Kali 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Galau Saya nih, merek S. Mah. Ya. Nah, saya mau tanya, apakah saya termasuk egois jika saya tidak mau dicarikan jodoh atau dijodohkan? Karena saya yakin nanti Allah akan mendatangkan jodoh yang pas untuk saya. Dengan ridho Allah, saya bersosialisasi kok, Mah. Mohon pencerahannya ya, Mah. Terima Anda kasih. egois. Bisa jadi jodoh Anda datang dari orang. Dijodohin sama teman kuliah. Ya. Dijodohin sama adik kita, sama encang-encing kita. Anda minta yang terbaik, mau dijodohkan, ketemu sendiri itu hanya jalan. Iya. Tapi minta yang terbaik jodoh buat saya yang menyelamatkan dunia dan akhirat saya. Jadi Anda terlalu egois. Bagaimana kalau ketentuan dari Allah Anda dijodohkan oleh orang lain? Iya. Ditolak sama Anda, enggak mau dijodohin. Kapan Anda dapat kebahagiaan? Betul. Kan Itulah yang egois. Jadi Karena kan- egois itu bisa dikatakan dia mau menang sendiri, mau untuk sendiri. dia mah ya. Merasa pendapat dia paling benar. Paling benar tuh, egois. Merasa saya juga mencari kok pas diberikan yang terbaik. Iya. Dia tidak berpikir siapa tahu jodoh saya dari teman saya. Dari saudara saya. Itu yang tidak pernah dia pikirkan. Kan banyak jalan menuju pernikahan. Benar nggak? Betul, betul. Betul. Berarti untuk siapapun ya, Mah, untuk sikap egois ini mungkin bisa direda dengan apa caranya gitu, Mah? Menyadari bahwa kita manusia tidak sempurna. Menyadari yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling takwa. Kita wajib menyadari bahwa tidak ada yang paling pintar. Manusia wa ma'utitum minal ilmi illa qalil. Kita wajib menghargai orang lain karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kalau kita menyadari diri kita seperti itu, egois akan hilang dari diri kita. Selalu hargai orang lain, jangan merasa paling hebat. Orang yang egois biasanya menjelek-jelekan orang lain, memuji dirinya, saya paling hebat, paling pinter, paling itu tanda. Nauzubillah min zalik, seperti itu. Ego itu bukan berarti itu adalah kebutuhan kita ya, Pak ya? Hah? Ego itu bukan termasuk kebutuhan kita ya, Pak? Bukan. Karena kan ada yang bilang demi memenuhi egonya, demi memenuhi egonya. Punten, itu mungkin nafsu. Oh. Tapi inna nafsa la ammaratun bisu'illa marohimarobi. Yusuf 53. Nafsu itu terbagi dua kata Allah. Yang pertama nafsu yang didorong oleh setan. Yang selalu mengajak kepada keburukan. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya dalam aturan agama Islam. Yang namanya egois itu namanya ananiyah. Ananiyah itu anak gue gitu loh. Oh. Ya kan? Ih, kuenya enak banget. Siapa dulu yang bikin? Gue. Merasa hebat, orang lain nggak ada yang bisa. Ya Allah. Biasanya kalau dimintain pendapat, dimintain resep, orang yang ananiyah yang gue itu nggak bakal ngasih. Jangan rahasia keluarga.
Merasa gue paling hebat, orang lain nggak usah tahu. Berarti kalau orang yang punya ilmu kemudian tidak diamalkan dan tidak dibagi termasuk orang Itu egois. anaknya egois, sombong, gitu. Makanya ilmu yang bermanfaat adalah yang dibawa mati oleh kita, amal jariah, ilmu yang disampaikan. Rasul mengatakan baligu ani walau ayah, sampaikan ilmu walaupun hanya 1 ayat. Ya, baik Bapak Ibu jamaah di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Terlalu egois nih mah. Ada pertanyaan lagi Mas Bedu, Mama dari Instagram. So, Boleh, Ini silakan, kita silakan. bacakan dulu ya dari @ayusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam Ayusof warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Mama Dede dan kru sehat selalu. Amin. Ya Amin. Allah. Galau nih Ma, Ya. saat ini saya kerja merantau. Suami saya masih kerja di kota asal. Saya menginginkan suami kerja di sini agar dekat dengan anak-anak yang masih balita. Tapi saya juga terkadang ragu-ragu karena saya lihat suami akan lebih berkembang di kota asal. Bagaimana ya Ma? Saya juga ingin kembali ke kota asal tapi jalan Allah berbeda. Jalan Allah. Kita wajib usaha, Ayusoh. Maka Anda mundur ngalah. Tinggal dengan suami Anda. Biar anak-anak dekat dengan Anda. Karena nyari nafkah kewajiban suami. Anda tahu lebih berkembang suami. Anda beradaptasi. Nggak usah ngantor. Nyari kerjaan di sana. Dagang kayak begitu. Nggak terlalu susah. Jangan pusing. Sebelum Mama. terjadi sesuatu dengan suami Anda akan menyesal. Yang namanya ulat bulu, jangankan terpisah kota, satu atap pun pasti datang. Nah, Mundur Anda yang ngalah, egois banget Anda. ngalah ya Maya. Orang yang mampu bertahan, orang yang bisa survive, dan orang yang bisa beradaptasi ya, Ma. Betul, dengan kondisi sekarang. Kita lanjutkan ke @alif_r_firmansyah 5. Assalamualaikum Itu Firman Ma. Salima nama orang nama gang tuh. Nah, Firman Salima, nama orang apa nama jalan? Firmansyah.5. Firman saya ini dot anak lima. nomor 5. Oh, anak nomor 5 ya. Iya, nomor punggungnya 5. Ya, main bola. Iya, iya. betul. Oh iya, ada Firman satu nomor 5 ya, ya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Galau nih Mas. Ada apa? Suami kalau lagi sakit selalu minta diperhatikan mah. Giliran istri sakit dia cuek mah. Apakah itu egois ya Ma? Enggak, emang begitu. Laki-laki mah. Makanya kita ini perempuan biasanya, setahu saya sebagai perempuan, Ya. perempuan itu lebih kuat. Tuh, Contoh, benar, Pak. kita sakit, kita meriang, masih mikirin makan laki dan Anak-anak, anak-anak. betul, mah. Iya. Ngadeg-deg, pakai jaket, Dingin. nyuci beras, Masya Allah. minimal ceplok telur, beli kerupuk, dan telepon, beli makanan. Mikirin laki sama Laki, bini. benar. Jadi kita perempuan lebih kuat mental dan fisik kita. Walaupun sakit masih mikirin suami. Tuh. Tapi suami meriang dikit. Ya. Minum. Selimutin. Emang lebih egois. Harga suami mikirin bini lu juga. Kalau sakit pengen menikmati sakitnya begitu. Ini pelajaran buat kalian para suami. Iya. Tolong perhatikan istri-istri kalian. Karena kita sama-sama manusia. Kalau sakit ingin diperhatikan. Jangan egois jadi laki. Tuh, Tapi Mas emang Bedu. rata-rata begitu mah laki-laki. mah. Rata-rata begitu, dan itu Anda harus tahu bahwa kami perempuan iri sama lu pade, ego banget. Mikir. Meriam, minta dipeluk. Peluk aku dong ya. Makanya Gitu. hebatnya seorang ibu tuh begitu. Suaminya meninggal. Punya anak. Jarang yang kawin lagi. Iya lah. Pengen ngegedein anak, pengen nguliahin anak, rela berkorban demi anak. Coba suami, bininya mati. Yang nangis sebelah mata, yang sebelah nyariin janda bohai. Ya Allah. Ya Allah. Egois kebanyakan, tapi tidak semua. Tidak semua ya. Makanya ada istilah ibu kota, nggak ada bapak kota. Iya, tidak ada. Karena ibu itu hebat kuat, hebat ibu. seorang ibu itu. Rela mengorbankan segala-galanya demi keluarga. Masya Allah. Walaupun sakit, ngadeg-deg. Ngadeg-deg. Ngadeg-deg tahu nggak? Kayak gemetaran, apa Iya, merinding. ke dapur masak nasi buat suami, Masya buat Allah. anak-anak. Coba, sekarang lagi musim rame-rame. Sekeluarga sakit, banyak kan? Ada Banyak yang mah. masuk ke rumah. Sekolah kesakit. Padahal si ibu tuh sakit. Tapi dia saking sayang sama suami anaknya. Dia rela melukin anaknya, nggak takut ketularan. Kenapa? Saking kuatnya seorang perempuan. Iya. Ya.
Makanya jangan menghina perempuan. Jangan. Iya. Ya, Baik. oke. Mama. Mama, terima kasih banyak tausiahnya hari ini. Jamaah, kita telah dengarkan bersama tausiah mengenai tema kita hari ini, terlalu egois. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori yang terlalu egois. Kalau kata Mama tadi, kalau egois masih dalam hal agama untuk meningkatkan iman dan takwa kita, boleh. Tapi jangan terlalu. Karena biasa-biasa aja, yang sedang-sedang saja. Mama, kita tutup dengan doa yuk. Silahkan. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Sehingga dengan iman dan takwa yang ada kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau melarang kami untuk egois, memerlukan diri sendiri. Karena kami adalah makhluk sosial. Kami yakin kami tidak akan hidup tanpa bantuan orang lain. Dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan kami membutuhkan selalu orang lain. Oleh karena itu ya Allah, tanamkan dalam dada kami tentang kebersamaan. Tentang persatuan. Tentang pertolongan. Agar kami satu dengan yang lain saling membantu. Saling tolong menolong. Saling beradaptasi. Saling meringankan beban orang lain. Tentu dengan izin darimu ya Allah. Dengan hidayah darimu ya Allah. Sadarkan kalau seandainya di antara kami ada yang egonya tinggi. Ada yang ananiah, merasa lebih daripada orang lain. Karena itulah perbuatan setan. Dia menjadi sombong, merasa dirinya lebih hebat. Karena dia mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, jauhkan kami dari godaan setan yang terkutuk. Kami tidak punya kelebihan apapun di hadapanmu ya Allah, kecuali ketakwaan. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah, tentu dengan bimbingan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.